Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Derista Pramesti, mahasiswa ASA Indo 2020 semester 5 dengan NIM 22002-029 kelas 3 A1 pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku kerja 10 kewirausahaan. Di sini materinya yaitu diidentifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Di sini usaha saya yaitu makanan, produk atau jasanya yaitu cookies coklat. Tertera di sini ada elemen, kriteria untuk kerja, dan batasan variabel. Yang pertama, pentingnya pembiayaan atau modal. Alasan kebutuhan modal usaha baru dapat mencakupi yaitu penanaman modal. Lalu yang kedua, sumber-sumber modal personal. Dapat mencakupi dana pribadi pendiri dan juga teman keluarga. Ada potensi peningkatan pendana yaitu mencakupi equity capital atau penyertaan modal. Yang kedua yaitu diidentifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas atau business angel. Mempunyai karakteristik yaitu mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek. Biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal Ventura. Ada juga jenis venture capital. Di sini mencakupi yaitu berdasarkan cara penghimpunan, yaitu leverage venture capital atau equity venture capital. Ada juga initial public offering atau biasa disebut dengan IPO. Dapat memberikan manfaat yaitu diverifikasi likuiditas dan portofolio. Yang ketiga ada diidentifikasi pembiayaan modal. Bank komersial mempunyai karakteristik yaitu bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang audit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Lalu di sini juga ada SBA Guaranteed Loan atau SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik yaitu pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Ada juga sumber-sumber pinjaman lain yaitu teman dan keluarga. Lalu yang keempat yaitu diidentifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan, dan modal. Di sini ada leasing atau sewa. Memiliki karakteristik sewa merupakan perjanjian tertulis di mana properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Lalu ada juga SBIR atau Small Business Innovation Research dan STTR, Small Business Technology Transfer Grant Programs. Di sini memiliki karakteristik program STTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Lalu ada buku kerja 11 yaitu evaluasi peluang pemasaran. Yang pertama ada langkah-langkah, kriteria kinerja, lalu hasil atau rekaman hasil. Yang pertama yaitu ada peluang pemasaran, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Di sini mencakupi yaitu informasi pasar komparatif, yang maksudnya apakah kita mampu memproduksi barang jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Lalu ada juga kinerja pesaing, terus juga kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, lalu juga ada tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang, lalu juga ada profitabilitas. Lalu yang kedua yaitu ada jenis pemasaran, dapat mencakupi yaitu pemasaran ide, lalu juga pemasaran sektor publik. Lalu 1.2 yaitu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk atau memengaruhi pasar dalam hal kemungkinan
kontribusi terhadap bisnis. Di sini mencakupi yaitu pasar ekspor. Lalu kontribusi pada bisnisnya mencakupi yaitu pertumbuhan dan profitabilitas. Yang 1.3 yaitu pendekatan kewirausahaan, inovatif dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan. Lalu di sini mencakupi yaitu penanggungan resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Lalu ada juga peluang pemasaran potensial yaitu institutional approach, supplier, produsen, perantara pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, pembelian akhir. Lalu ada juga investigasi peluang pemasaran, yaitu diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Mencakupi yaitu penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha, dan juga pengembangan pasar yaitu menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. Ada juga pengembangan produk, dijual kepada pelanggan dengan mengubah FIB atau Futures Advantages and Benefits dari produk, mengubah model atau menambah ukuran baru. Ada juga 2.2 yaitu hasil evaluasi peluang. Hasil evaluasi peluang mencakupi yaitu desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Yang kedua yaitu keamanan produk, tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal. Lalu juga daya guna yang bisa diterima. Di sini ada 2.2 kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya manfaat resiko dan peluang. Dapat mencakupi yaitu biaya. Lalu ada juga kemungkinan strategi pesaing potensial, diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Dapat mencakupi pemotongan harga. Lalu ada juga ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis, yaitu top ranking topik. Yang ketiga ada evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini, yaitu untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Dapat mencakupi yaitu infrastruktur teknologi pemasaran. Ada juga perubahan organisasi untuk layanan bisnis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan. Di sini mencakupi yaitu struktur fungsional organisasi dan struktur organisasi berorientasi pelanggan. Lalu ada juga perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Di sini mencakupi yaitu staf tambahan dan peralatan. Ada juga biaya produksi. Yang keempat yaitu komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama, yaitu ada manajer. Dan juga 3.5 dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi perubahan yang diperlukan. Sekian yang saya jelaskan, yaitu buku kerja 10 dan 11 kewirausahaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.